Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryani Cynthia dari kelas 4D Ilmu Hukum. Saya akan melakukan simulasi mediasi guna untuk memenuhi tugas hukum acara perdata, di mana saya selaku mediator dan dibantu oleh rekan-rekan saya. Sebelah kanan ada tergugat dan sebelah kiri ada penggugat. Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aryani Cynthia. Saya sebagai mediator yang terpilih ibu-ibu sekalian. Selanjutnya kepada kedua belah pihak saya persilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Zain sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Ratna sebagai tergugat. Baiklah, jika begitu dikarenakan ibu-ibu sekalian sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang ibu sekalian tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses pertinjauan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dan dibantu oleh mediator. Sesuai dengan tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia, dan yang terakhir adalah koakusi. Artinya jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini. Yang satu, para pihak harus membicarakan secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak boleh merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Dan yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baik, begitu. Apakah ibu-ibu sekalian setuju dengan kesepakatan tata tertib tersebut? Ya, setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Zain terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangan bagaimana Ibu Ratna? Apakah setuju? Setuju, silakan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, Ibu Ratna ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal dalam surat perjanjian, Ibu Ratna ini sepakat untuk melunasi hutang piutangnya pada tanggal 6 Januari 2020. Namun sampai jatuh tempo ini, tergugat ini tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada Ibu Ratna, namun sampai sekarang tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Ibu Ratna ini. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini? Ya, jelas sangat kecewa. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu Ibu? Ya, betul Bu, karena hutang dari Ibu Ratna ini terbilang cukup besar ya. Dalam surat perjanjian, Ibu Ratna ini sepakat gitu untuk melunasi hutang piutangnya beserta dengan bunga saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Jen, selanjutnya saya berikan kesempatan Ibu Ratna untuk menyampaikan hal-hal yang perlu ketahui. Silakan Ibu. Gini ya Ibu, terus terang saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Zain ini. Apakah iya tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Kan masih banyak gitu jalan alternatif, berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa menjendrai harga diri saya. Ibu jangan berdalih seperti itu. Saya kan sudah 3 kali ya Bu melayangkan surat teguran kepada Ibu. Ibu kalau misalnya ada itikat baik, seharusnya memberikan respon yang baik juga, jangan justru diam dan tidak bertanggung jawab. Ibu-ibu harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau ibu-ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah ibu-ibu mau dilanjutkan atau tidak? Ya, dilanjutkan, maaf Bu.
Baiklah, silakan Ibu Ratna lanjutkan penjelasannya. Jadi begini Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Zain ini dengan menggugat saya, karena gugatan ini juga mencoreng nama baik saya. Oh, jadi usaha Ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar Ibu? Ya Bu, sangat benar, itu yang saya harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Zain dan Ibu Ratna, saya menemukan ada beberapa kesepakatan awal, yaitu satu, Ibu menginginkan hubungan baik, yang kedua, Ibu menginginkan masalah cepat selesai. Bukan begitu? Ya, Ya, betul. betul. Baik. Selanjutnya seperti Ibu Zain dan Ibu Ratna ungkapkan bahwa sebelumnya perkara ini terjadi sebenarnya Ibu Zain menganggap Ibu Ratna sebagai terutang yang dapat dipercaya. Sebaliknya pihak Ibu Ratna menganggap Ibu Zain sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut bagaimana? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Ibu Ratna ini harus segera mungkin untuk melunasi hutang piutangnya karena ini sudah lewat daripada jatuh temponya. Baik, jadi Ibu menginginkan agar hutang piutang cepat melunasi, benar begitu Ibu? Iya, betul. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Zain, apakah Ibu Ratna ada tanggapan? Begini ya Ibu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Zain ini karena terlalu gegabah gitu mengambil keputusan tindakan mediasi ini. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik gitu. Dari penjelasan Ibu yang dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Zain dan Ibu Ratna dapat dilanjutkan, benar begitu Ibu? Ya, benar. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya izinkan saya menuliskan definisi permasalahan tersebut. Bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Ibu bahas terlebih dahulu yang mana? Yang jelas saya menginginkan Ibu Ratna segera mungkin untuk melunasi hutang piutangnya. Baiklah Ibu Zain, selanjutnya Ibu Ratna bagaimana menurut Ibu? Terus terang Ibu, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan gitu. Jadi saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana Ibu Zain, dari pihak Ibu Ratna pertimbangan lain? Iya, nggak apa-apa, bicarakan dulu nama baik. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Zain dan Ibu Ratna. Selanjutnya mengenai pembayaran, apakah Ibu setuju? Ya, setuju. Setelah kedua pihak setuju untuk pembicaraan baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya memberikan kesepakatan bagi ibu-ibu menjatuhkan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa terlebih dahulu untuk mengungkapkan usulan? Apakah Ibu Zain dan Ibu Ratna mempunyai usulan untuk menyelesaikan masalah ini? Sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Ratna ini terbilang cukup baik, sehingga saya percaya betul dengan meminjamkan uang kepada Ibu Ratna dengan jumlah yang cukup besar. Namun ternyata kebaikan saya ini justru dimanfaatkan oleh Ibu Ratna. Hal ini yang saya sulit terima. Jadi dalam hal ini, dalam hal pelunasan hutang piutang pasti akan saya lunaskan pembayarannya Ibu. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Jadi saya mohon harap pengertiannya. Apakah Ibu Ratna memiliki usaha yang memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Zain? Bagaimana kalau kita melakukan perjanjian tertulis gitu yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Iya, sangat setuju sekali dengan usulan dari Ibu Ratna mengenai apa yang dituangkan terhadap perjanjian tersebut. Bukan begitu Ibu Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Ibu Zain dan Ibu Ratna sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik dan kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran dan kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu
melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik? Apakah ibu-ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Zain tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau ada masalah ini, kalau ada masalah seperti ini gitu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan nama Ibu Zain. Baik, saya melihat Ibu Ratna beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana kepada Ibu Zain? Silahkan Ibu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini terjadi ya. Kalau memang ada kejelasan dari dari Ibu Ratna itu ya saya bakal tidak akan mengambil keputusan seperti ini juga. Baik, dari penjelasan pihak saya melihat Ibu Zain dan Ibu Ratna untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana tanggapan para pihak Ibu Ratna? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasinya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran dari Ibu Zain karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Zain dari pihak Ibu Ratna sudah memberikan kepastian soal pembayaran? Ada tanggapan lain Ibu? Ya, tidak jadi masalah lah, nggak apa-apa asalkan 3 bulan ke depan itu dilunasi. Oke, jadi begini, pihak Ibu Ratna ini membutuhkan 3 bulan ke depan. Dapat dilunaskan, Bu? Iya Ibu benar. Jadi begini, awalnya saya berutang kepada kepada Ibu Zain ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan saya yakin usaha saya akan berkembang dan saya akan melunasinya saat itu juga. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata-kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara kontan pada bulan ketiga, dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah dilunasi, dibayar untuk benar begitu Ibu? Ya, betul. Ya betul. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dapat dicabut kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan ke perdamaian. Baiklah, saya jelaskan apalagi gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila setelah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk khusus untuk menyebutkan kepastian perdamaian yang dilakukan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak prestasi atau ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat mengajukan gugatan. Kalau gitu harus dilakukan ke majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Ratna dong. Bagaimana ini? Bagaimana Ibu Ratna, apakah setuju? Iya setuju. Baiklah Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera tergugat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.